Pak, tanya dulu kenapa dipaksa? Alasannya apa? Alasannya apa? Suami saya ditangkap alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa Bapak tidak jelasin? Alasannya. Itulah suasana dramatis saat Dr. Richard Lee ditangkap beberapa anggota kepolisian dengan pakaian preman di kediamannya. Sang istri Reni Effendi tampak tak terima atas penangkapan sang suami. Beberapa kali ia meronta, bahkan Dr. Lee sempat terlibat saling tahan-menahan dengan pihak kepolisian hingga sang istri histeris melontarkan kata-kata sebagai wujud penolakannya. Alasannya apa? Kenapa Bapak tidak jelasin? Alasannya. Habis toilet saya ikut. Nanti dulu Pak, suami saya mau ke toilet dulu. Saya mau ke toilet dulu, Pak. Nih, Pak, pasti itu juga. Melalui video penangkapan Richard Lee yang diunggahnya, Nyonya Reni Effendi sempat menuliskan di fitur Instagram story-nya. Suami saya ditangkap paksa oleh polisi. Emang hukum begini ya? Asal main tangkap paksa saja? Suami saya kok diperlakukan seperti kriminal dan teroris? Tulis sebagai bentuk protes. Sejak video tersebut meluncur di lini massa, dalam serentak langsung viral, meski Nyonya Reni kemudian langsung menghapusnya. Tertangkapnya Dr. Lee pun langsung mengarah ke laporan dari kubu Kartika Putri belum lama ini. Kubu Karput sengaja melaporkan Dr. Lee lantaran dokter dari pengusaha klinik kecantikan ini ditudingnya telah mencemarkan nama baiknya usai mengunggah konten review skincare yang sebelumnya diduga sempat dipromosikan istri dari Habib Utsman ini. Karput merasa nama baiknya tercoreng usai Dr. Lee menyebut inisial Karput pada vlog yang diunggahnya. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormatin dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Dugaan jika aksi penangkapan Dr. Richard Lee oleh pihak kepolisian diperkuat oleh pernyataan kuasa hukum Dr. Richard, Razman Arif Nasution. Kepada awak media, Razman membenarkan jika penangkapan itu terkait dengan laporan Karput. Adapun kejadian pada hari ini, saya sedang berada di Semarang. Tiba-tiba saya ditelepon dalam bentuk nomor yang tidak saya kenal. Dan ternyata Dr. Richard Lee dengan bahasa yang dia seperti ketakutan. Dan dia bilang, "Bang, saya didatangi polisi dari Polda Metro." Saya tanya, "Kasusnya apa?" Dia bilang, polisi katanya mau meminta keterangan dari saya, mau memeriksa handphone saya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT. Itu bahasanya tadi ya. Saya berkomunikasi dengan tim yang datang ke kediaman Dr. Richard Lee yang dipimpin oleh saudara Charles. Saya tanya kepada saudara Charles, dalam rangka apa kalian datang? Charles mengatakan, "Bang, kami datang sesuai dengan perintah tugas untuk memeriksa handphone saudara Richard Lee terkait dengan Instagram." Saya tanya, apakah Dr. Richard Lee akan dibawa? Dia bilang tidak. Benar kan? Baru hari ini, terus langsung ada penangkapan. Ada apa dengan dia? Tapi kalau dia tadi menghina kepala negara, menghina simbol negara, terorisme, berbahaya bagi negara, silakan. Itu pun ada kewajiban untuk memberikan hak-hak dia. Kok sekarang tidak ada terhadap klien saya? Dan dia dibawa, saya tidak tahu. Pak Kapolri, bagaimana seorang penyidik tidak memberitahu mereka jalan darat atau lewat udara? Tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum yang ada anggota saya. Saya tidak tahu dia di mana sekarang. Dan dia itu baru
urusan pinggangnya baru sakit. Terjadi apa-apa, saya akan tuntut kalian dan saya bawa persoalan ini sampai kepada Kompolnas, Kapolri, Komisi 3 DPR dan Presiden. Sebelum penangkapan Dr. Richard geger di jagat maya, dua seteru ini sesungguhnya telah menjemput jalan mediasi, tapi tampaknya syarat yang dipatok kubu Karput dinilai kubu Dr. Richard terlalu memberatkan hingga kesepakatan damai diduga tak terjadi. Ada 3 permintaan Kartika Putri. Yang pertama, saya minta maaf dan ini saya sanggupi. Nah, jadi ya apalagi di bulan yang penuh suci ini ya, dia bilang saya minta maaf, ya saya bersedia. Saya juga sudah minta maaf berapa kali ya, 4 kali ya. Minta maaf sekali lagi juga nggak jadi masalah sih bagi saya, nggak rugi juga saya. Tapi kalau minta maaf dengan redaksional bahwa saya bersalah, saya mencari popularitas dari dia, saya mengakui itu semuanya, ya saya tidak bersedia karena saya tidak melakukan hal itu. Tapi kalau disuruh minta maaf lagi dengan dia, dengan keluarganya, saya bersedia. Ya, tapi saya minta juga beliau juga melakukan hal yang sama. Jadi beliau juga minta maaf kepada saya dan pihak keluarga saya. Tapi di poin nomor 1 saja kita sudah tidak ketemu, sehingga akhirnya ya mediasi kita bisa bilang ya nggak ketemu di titik tengah. Juga nuntut balik ke kita, karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi Om saya sempat nanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa Om? Lupa katanya. Ya, jalan buntu mediasi ini akhirnya berujung saling lapor hingga akhirnya Dr. Richard tak berkutik ketika diciduk pihak kepolisian. Lantas apa respon kubu Karput atas penangkapan seterunya? Bagaimana pula langkah kubu Dr. Richard untuk lolos dari jeratan hukum? Akankah kasus ini berakhir di meja hijau? Karena itu kami akan pertimbangkan. Apakah ini akan kami lakukan permintaan gelar perkara sesuai dengan peraturan Kapolri? Apakah akan kami lakukan pra peradilan? Kita akan lihat. Ini kasus yang menurut saya remeh-temeh, tapi diperlakukan dengan sangat tidak baik dan sopan. Saya nggak tahu dokter Richardnya sekarang di mana. Anda ngerti nggak? Seorang tersangka itu wajib didampingi. Tadi ada yang mau didampingi, tadi nggak boleh Didampingi siapa? Pengacara. Bukan istrinya, pengacara. Berangkat itu izin mereka nggak? Persetujuan mereka tidak. Tanda tangan tidak? Tadi tanda tangan nggak? Penangkapan? Sudah cukup dengan apa? Berangkat sendirian, kami tidak tahu jalan darat atau udara, kami tidak tahu. Jika Dr. Lee harus berjuang melawan jeratan hukum, Nindi Ayunda yang sudah diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga masih harus berjuang mendapatkan status hukumnya yang inkrah usai kudu Askara Parasadi Harsono, suaminya tak tinggal diam dengan mengajukan langkah banding. Nindi tampaknya harus menunggu fase peluk persidangan, apalagi sang mertua juga ikut menuntut Nindi dalam tuduhan pencemaran nama baik. Kami nggak ada kaitannya konflik Aska sama istrinya. Titik. Ini urusan lain. Urusan orang tua yang dipublish seakan-akan dia adalah sebagai seorang tua yang nggak benar, sebagai seorang ayah yang selingkuh dan sebagainya. Ini persoalannya. Makanya kita kirimkan tuh somasi 1 kali 24 jam. Oleh karena tidak ada tanggapan, ya kemarin kita sudah laporkan ke polisi. Nah, kita minta buktikan kalau memang ayahnya Aska ini melakukan sesuatu yang nggak benar. Segala sesuatu itu pasti ada pemicunya lah. Tapi nggak mungkin saya jabarkan juga, tapi intinya adalah segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pemicunya. Yang cuma saya tekankan di sini, saya tidak menyebutkan nama siapa-siapa, jadi terserah mungkin Mbak, Bang Mas, kamu, ya saya merasa, ayo siapa yang belum bayar, kira-kira kayak gitu ya, intinya seperti itu. Jadi saya juga tidak menyebutkan nama, jadi menurut saya ya itu sah-sah saja. Selagi tidak menyebutkan nama boleh-boleh aja dong, kan banyak banget teman-teman artis yang lain yang suka seperti itu, jadi saya rasa saya juga bisa seperti itu. Jalan cerai Nindi memang cukup pelik. Saking peliknya, ia tak bisa lagi menahan deraan batinnya ketika masih disuamikan Askara.
Kepada Maya Estianti, ibu 3 anak yang pernah mengalami pahit getir perceraian, Nindi mencurahkan isi hatinya termasuk pengalaman getir saat berumah tangga dengan Askara. Cuma yang aku ngalamin itu adalah pada saat aku berjalannya pada saat masa pernikahan itu psikis aku sih luar biasa. Badanku habis, terus aku ngerasa kayak saya ini kok rasanya apa sih sejelek itu ya? Ada nggak ya orang yang mau sama saya? Karena aku bukan hanya KDRT secara fisik, tapi secara verbal pun juga aku KDRT mu dapatkan. diapain aja sih sebenarnya? Wah macam-macam. Ya itu udah aku rasain itu semua. Orang kan nggak tahu bagaimana, maksudnya gimana sih di saat kita yang tadi badannya nggak kenapa-kenapa tiba-tiba ada lebam, terus pada saat mandi itu kan aku nangis kan? Iya. Nangis, sakit gitu loh. Dan itu aku awalnya dulu yang nangis, sampai akhirnya aku pada saat mandi itu aku cuma diem aja. Diem, bibir pecah, apa segala macem. Itu aku diem aja gitu loh. Tidak pernah cerita, tapi pada saat KDRT yang terakhir, itu temen aku semua ngelihat bagaimana lebam-lebamnya aku. Dan itu teman-teman, ibarat kata tuh teman kuliah aku yang deket ya Bun. Jadi itu ngelihat dan mereka nangis. Kamu visum? Aku visum. Oke, terus? Tanggal 18 aku dipukul, harusnya kan 18 itu juga Langsung aku lapor, berangkat. langsung visum, ya? 19-nya aku visum langsung. Karena kalau ibuku nggak laporin, nggak meyakinkan aku pasti nggak jalan-jalan. Ini harus visum, nggak bisa. Mau aku nangis-nangis. Jadi itu kejadiannya akhirnya yang membuat aku kuat. Ya udah deh, ini udah saatnya kayaknya gitu loh. Karena aku udah nggak sanggup lagi. Jadi dulu awalnya mama aku tuh udah curiga karena anakku yang cowok itu kan karena rumah kita deketan, jadi kayak tiba-tiba lari. Andung, ibu dipukul ayah gitu. Jadi dia lari gitu loh. Terus udah gitu itu yang bikin ibuku tuh kayak ini bohong ya. Enggak ada gitu loh. Jadi sehingga pada saat tanggal 19 dia melihat betul muka aku seperti apa, badanku seperti apa, itu dia langsung nggak bisa nih nak, harus. Jangan sampai mama udah meninggal nanti Nindi nangis mama dikubur mama gitu loh, gitu. Itu kepedulian seorang orang tua kalau seandainya mengetahui anaknya menjadi korban KDRT. Iya. Ibaratnya mak bapaknya ngebesarin mereka gitu, tiba-tiba kok dipukulin sama anak orang. Aku dilahirkan bukan buat dipukul, aku bilang gitu. Iya. Terus dia bilang gini, iya, kamu dilahirkan memang bukan dipukul, tapi kamu hidup sama aku akan aku pukul. Jadi itu yang menghantui aku tuh. Di saat papaku meninggal itu, waduh ya Allah papa, aku bilang gitu. Karena kan aku deket banget ya, dan dia tuh sangat takut sama papaku. Papaku cuma intinya satu mintanya, Nindi nggak dipukul? Enggak. Aku bilangnya gitu. Enggak, padahal itu kejadiannya banyak sekali. Jadi intinya karena mungkin aku perempuan dan mungkin dianggap aku lemah ya, jadi ya gitulah. Tapi Allah tuh semua baik kok. Nggak ada, aku semua percaya semua yang ditakdirkan sama Allah ini jalannya itu adalah yang terbaik. Nindi bukan hanya mencurahkan isi hatinya tentang dugaan KDRT sang suami, tapi juga keluh kesahnya ihwal sulitnya bertemu dengan sejawat sosialitanya Ola Ramlan yang belakangan terlibat perang dingin dengannya. Aku juga nggak perlulah pembuktian atau pembenaran diri ya Bun, maksudnya kayak aku baik, aku apa gitu loh. Kita namanya manusia pasti banyak kesalahan, banyak, semuanya tuh nggak semuanya sempurna. Tapi untuk urusan kasus Mami Ola ini aku ibaratnya aku tidak akan membela diri. Untuk konteksnya misalnya membicarakan isinya apa segala macam, misalnya aku minta maaf dan aku merasa maksudnya kayak aku salah, tapi harus digarisbawahi lagi kalau aku tidak berbicara kepada muka umum dan itu adalah ranahnya privacy. Aku berbicara kepada ibuku. Jadi aku tidak akan membela diri pun tidak ada, tapi itu pilihannya kepada Mami Ola mau bagaimana. Karena aku sendiri juga sudah mencoba untuk menghubungi dia sebelum berita ini ramai. Karena kan memang ada berita ini tuh kan digelontorkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu orangnya siapa. Lo tahu ya? Tahu, exactly. Tapi mungkin publik nggak tau dan nggak perlu tahu juga. Nggak perlu tahu. Tapi kayaknya publik udah tahu sih. Udah mulai tahu ya? Udah tahu karena memang itu orang yang berbicara kan. Jadi memang ini untuk serangan-serangan aku lah gitu loh, serangan-serangan aku supaya aku tuh kelihatan image-nya buruk. Di image-nya buruk gitu loh, seperti itu loh. Tapi kan ternyata kan netizen juga nggak sebodoh itu gitu loh. Karena ini kan aku juga intinya adalah aku tidak akan membela diri bagaimanapun aku salah. Tapi harus digarisbawahi kalau itu konteksnya ranahnya privacy.